Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi klien kita hari ini namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah RT di sini dan Pak Rahmat memiliki permasalahan dengan salah satu warganya yang namanya Ibu Tari. Lu udah hubungin Pak Rahmat tadi? Udah. Udah. Iya. Pak Rahmat juga udah tahu mobilnya mau mobil mana pun. Halo Pak Rahmat ya? Ya, saya Rahmat. Pak RT. Halo, Ya. saya Mario. Jadi permasalahan detailnya itu seperti apa sih Pak? Oh, lebih detailnya kita jelaskan di tempat lokasinya aja. Biar Oh. gampang. Sambil jalan aja nih Pak. Iya, boleh. Oh ya udah kalau begitu. Ayo semuanya. Tadi gimana? Itu kan permasalahannya Bu Asnah itu udah ngasih makan untuk warga sini amanah sama saya. Jadi itu nggak tahu diribut-ributkan sama anak-anaknya lagi gitu. Diributkan sama anak. Anak-anaknya lagi mau dikuasain anaknya, tapi udah dikuasakan sama masyarakat sini, diamanahkan sama saya waktu sebelum meninggal. Kenapa ini yang maksudnya meributkan ini Mbak Tarinya sendiri atau semua anak-anaknya? Dulu sih anak-anaknya itu sudah nerima ya, karena gara-gara Mbak Tari, akhirnya adik-adiknya ikut-ikutan semua gitu. Waktu mewakafkan itu nggak ada saksi atau dari pihak keluarga yang ikut rembukan begitu maksudnya? Waktu dulu itu ada, karena waktu itu ada, jadi setelah itu anak-anaknya itu Mbak Tarinya nggak terima gitu. Dulu Pak RW aja tahu, anak adik-adiknya aja tahu saksinya. Bentar Pak, itu ada yang ribut ya? Itu Pak. Dan itu yang bikin ribut tuh. Astagfirullahaladzim. Coba dong dilihat tuh gimana? Sama warga itu Pak. Pak, ya. Pak Yang Mbak Tarinya yang kaos itu Pak. Yang kaos itu, yang satu itu. yang pakai kaos abu-abu ini? Ya. Kok begitu sih kan? Tapi Mbak Tari ini emang orangnya arogan banget ya Pak RC. Memang mau dikuasain sama Pak Tari itu tanahnya itu. Dia mah nggak terima makanya dia. Bu, astagfirullahaladzim, Bu, tenang dulu, Bu. Sabar Pak. Gak ikut campur. Ini urusan gue sama Saya keluarga sebagai gue. warga RT sini, warga sekitar sini. Kita Gak ada wakil. Ini wakilnya gue anaknya pemilik tanah di sini. Gak ada. Aku apa di sini? Gue gak bisa menenangkan. mulai dia. Masalahnya apa? Tanah ini udah diwakafin Pak, tapi sama dia mau dibangun, mau dijual, dia dapat duit. Hak lu apa? Hak ini hak lu punya gue. Ibu tenang dulu, Bu. Diobrolin baik-baik. Gak bisa tenang. Ini hak gua. Kenapa mereka semua yang sudah mas berhenti mas. Mas nggak ada, ngajarin nggak ada. Lu nggak ada hak lu. Apa sih lu? Ibu tenang dulu, Ibu. Udah Ibu tenang dulu, Ibu. Ibu menit pulang Bu ya Bu ya, biar kita selesaikan di sini, biar kita yang ngobrolin baik-baik ya Bu ya. Udah Bu. Bu ya. Bu, tenang dulu. Oh duit bang. Ya Bu. Salahnya apa? Bu, udah Bu, Ibu pulang aja Bu. Saya sebagai wakil warga Pak RT saya. Bu. Sekarang mau Pak RT apa sih sama saya? Kenapa selalu ikut campur urusan keluarga saya? Lu pengaruhin adik-adik gua, keluarga gua, saudara gua semua buat melawan gua. Maksud lu apa? Mbak tenang dulu deh Mbak. Kan ini tanah memang sudah diwakafkan kan? Ya berarti Mbak nggak. Siapa mas? Maaf mas. Loh. Bukan masalah hak udah diwakafkan. Ini hak saya, hak penuh, hak waris dari orang tua saya. Tapi kalau sudah diwakafkan kan Mbak berarti nggak punya hak di Tapi sini. saya nggak tahu menahu soal itu. Saya nggak tahu pokoknya. Itu kan memang ibunya itu sebelum meninggal udah pesen sama saya ya. Emang udah diwakafkan untuk warga sini gitu. Tapi Mbak Tarinya itu orangnya maunya dikuasain. Iya berarti kan. Bukan masalah mau dikuasain Pak RT. Sekarang hak ini sertifikat asli semua ada di saya. Apa buktinya sekarang Pak RT punya? Saya juga punya bukti, tapi buktinya udah Mbak robek-robek. Nggak bisa itu jadi bukti. Karena Itu nggak tahu, bisa. masyarakat tahu semua saksi. Dibawa kemanapun sertifikat aslinya ada sama saya Pak RT. Cuma, tapi kan ada saksinya juga, Mbak. Ada emang masyarakat Oh, ada juga tahu. saksinya, kan, Pak. Tuh, ada masyarakat Sekarang juga. masalahnya bukan saksi, sekarang hak ini ada
Saya anak dari almarhum orang tua saya. Ini amanah dari orang tua Mbak. Gimana? Saya nggak mikirin amanah. Mbak, Saya tenang nggak dulu, peduli Mbak, amanah. tenang dulu dong, jangan dorong-dorong. Yang saya tahu ini hak dari orang tua saya ke anak-anaknya. Masyarakat tuh tahu buktinya semua. Enggak, saya pikirin masyarakat. Kasihan teman saya. Sekarang saya nggak peduli, nggak ada urusan sama dia orang. Sekarang Pak Rt ngomong baik-baik sama saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tolong jangan ada kamera. Saya nggak mau ada kamera. Tolong. Nggak apa-apa kan Pak kamu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Emosi banget sih orangnya. Ya tapi kan itu udah amanah. Sini. Astagfirullahaladzim. Nggak, bener nggak sih kalau misalkan udah diwakafkan itu kan berarti nggak punya hak kan dia? Ya nggak sih? Gue nggak terlalu paham sih, gue denger kayak begitu, ya nggak sih? Iya kan? Ya amanah tuh harusnya dijalanin gitu loh. Pak RT kan hanya menjalankan tugas, apalagi amanah gitu dari orang yang udah nggak ada. Ya tapi tadi lu nggak apa-apa kan beneran? Gak apa-apa sih, cuma kayak gitu. Coba kedengeran nggak? Coba dong. Coba Fatih sampai Kiki. Masalahnya bukan masalah hukum, Mbak. Masalahnya itu Kan Pak RT bilang ada saksi, ada bukti, cuman disobek-sobek kan sama dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Untuk olahraga apapun dan Pak RT mau ulang urusan PT nggak punya bukti apa-apa kan? ya masalah situ nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi Mbak Tari jangan fitnah saya gitu. Masih kayak gitu aja. Apa kek? Kamu apa-apaan sih, Tari? Udahlah kakek nggak usah ikut campur. Malu, Tari. Ini tanah Tari kek, tanah Tari dan adik kakak Tari. Pak RT tuh seharusnya nggak perlu begitu. Lagi pula kenapa Pak RT buat perjanjian saat orang tua saya, ibu saya mau nggak ada? Apa ke seorang kayak gitu? Saya nggak bikin ada. perjanjian, cuma ibu ngasih Ya, amanat tapi apa sama perlu saya. diingat? Apa perlu di ini apa sih kamera lagi? Orang yang udah meninggal, Mbak Tari itu nggak Kakek sekarang pergi, lebih baik kakek pulang. Kakek ngapain di sini? Bukan masa ini juga apa sih? Siapa sih ini dari tadi? Mau jadi artis? Selalu bawa kamera mau jadi artis? Bukan begitu Mbak, di sini kita cuma pengen menjembatani Bukan begitu, bagaimana? Saya tuh nggak mau ini tanah waris ini hak saya, bukan hak warga. Kenapa semua orang ikut campur urusan saya? Sebentar, saya jelasin. Saya jelasin dulu. Baik, pulang sekarang. Kakek sama Mbak Tari, saya jelasin. Tari. Kakek sama Tari buat apa? Ya udah, ini urusan Tari, nggak urusan kakek. Astagfirullahaladzim. Tak Tari cuma membela hak Tari, kek. Hak Tari, hak adik Tari, hak kakak, hak keluarga kita semua. Yang sekarang mereka kuasain Tapi semuanya. bukan begini Sekarang, caranya, Tari. sekarang, Gitu loh kakek. Kakek ya. sekarang pergi nggak? Sabar. Ini orang tua. Sekarang lu pergi nggak? Gue bilang sekarang pergi semuanya. Tenang dulu deh, itu bahaya. Nggak bisa tenang gue dalam keadaan kayak gini sekarang. Lu pergi nggak? Mbak Tari, jangan pegang-pegang barang gini, Mbak. Enggak, Itu bahaya, Mbak. Itu bahaya. Enggak, sekarang lu pergi. Tolong itu di ini, Mbak. Enggak bisa kakek. Sekarang lu pergi, jangan pergi. Mbak Tari. Astagfirullahaladzim, kamu betul-betul. Sabar, Kak. Mbak Tari, Mbak Tari. ngomong baik-baik. Astagfirullahaladzim. Betul, nak. Kok bisa gitu kayak yang lain cucunya baik-baik? Oh iya. Iya. Dulunya itu anak gak begitu sebetulnya. Ya kayak gini deh. Kakek sendiri bingung bisa sampai begitu kelakuan anak ini. Ya kayak gini, kayak sabar dulu, mending kita cari tempat dulu. Iya, lebih baik, kasihan kan kakeknya udah tua gitu ya. Mari. Mari sana. Mari Kak, sana Kak. Pelan-pelan Kak ya, pelan-pelan. Hati-hati Kak ya. Ceritanya gimana sih, Kek? Itu kok tanah mau diwakafkan kan? Sebetulnya semenjak si Asna, ibunya si Tari meninggal, dia itu sudah mewakafkan tanah itu kepada RT. Iya, memang betul Mas begitu dulu ceritanya. Tapi bukti-buktinya itu sama si Tari dirubek-rubek, jadi kita nggak punya bukti. Si Tari ini mau menjual tanah wakaf itu pada orang lain. Tapi keluarga yang lain udah tahu kan, Kek? Sudah tahu semua, saksinya ada. Sebenarnya bukannya masih bisa diurusin ya kalau udah ada saksinya. Kok kayak Haji, gitu. ngobrolnya jangan di sini dong. Saya mau kerja mau angkat-angkat nih.
Udah sana. Kenapa bang? Kenapa bang? Cuma duduk doang. Pak sebentar doang mas, sabar. Sebentar ini kakek. Iya, jangan. Ini kakek mau saya antar pulang aja. Dia mau kerja kok. Iya. Iya, kasihan ya, kasihan. Maafin kong. Maaf ya, maaf. Kakek bingung karena surat-surat itu sudah dibakar. Iya betul Mas Rio, emang Pak RT suratnya juga gitu, udah dibakar semua sama Tari. Kuat. Waktu itu direbut, disobek-sobek gitu loh Mbak. Jadi ya itulah yang bikin aja kakek tambah sedih. Kita antar pulang aja. Sebelah sana Mas kayaknya, deket nih, halo. Tahu. Yaudah, kita antar Mari Mbak, aja. saya antarkan, mari Mas. Sini Pak, dekat ini kok. Nih. Iya, sebelah sini. Iya, hati-hati Pak. Hati-hati Kak, iya. Ya Allah, kemana aja? Saya cari dari tadi, nggak ketemu. Aku habis ngobrol sama Pak RT. Ngapain? Ayo. Mbak. Ini, Mbak ini siapanya? Saya anaknya, udah. Ini itu tantanya Tari tadi. Oh, tantenya Tari. Iya, tante Tari betul, ya betul. Sambil mau aja, iya kakek udah. Ya udah, kita bareng aja pak. Iya boleh pak. Ada Bu. Bapak ini ngapain bawa-bawa bapak saya? Bukannya dibawa-bawa loh, tadi kakek datang sendiri. Karena saya itu biar nggak dapat fitnah dari warga gitu loh, Mbak. Karena saya difitnah sama Mbak Tari, dikirain saya makan uang warisan ibu. Gitu. Udah nggak usah ngurus-ngurusin Tari lah, warga aja nggak bisa ngurusin Tari. Tenang dulu kalian berdua, karena begini malah nggak ketemu. Bu, sini kan niatnya Pak RT baik. Minta tolong sama kita untuk meluruskan permasalahan ini karena Pak RT merasa difitnah sama Tari. Iya gitu loh Bu, saya malu sama warga ini sebenarnya itu. Malu Nah, gitu. sekarang gini aja, bapak itu wakapan tanah itu urusan bapak, jangan bawa-bawa bapak saya. Enggak, Bu, bukan maksudnya bawa-bawa kakek tadi. Kita tuh tadi lagi ribut-ribut, kebetulan kakek datang. Pokoknya saya nggak peduli, itu urusan bapak sama Tari, saya nggak mau tahu. Jalan tadi gimana Mas? Mbak, itu caranya. Itu dia, makanya kita harus benar-benar ngatur strategi dulu biar nggak ada masalah baru yang ditimbulkan gitu. Bentar Mas, ada telepon Mas ya. Halo. Iya, nanti saya ke sana. Mas ya. Betul, iya. Iya, nanti diputusin ke sana aja udah. Iya, betul. Nah, maaf tadi ada telepon dari warga, saya suruh ke sana tuh, Pak. Bapak kan ada urusan lain. Iya, betul. Kita juga gini deh Pak, enaknya mending kita atur strategi dulu, kita balik kantor. Bapak juga ada urusan dengan warga lain. Iya. Bapak urusin dulu biar kita pulang juga ke kantor. Kita Iya. atur strategi, nanti kabar-kabar lagi Iya, aja. ntar kita kabaran Bapak lagi Iya, ya. lebih baiknya. Saya maaf mau buru-buru pergi itu. iya. Ya. Oh iya, Udah, Pak. nggak apa-apa. Ya, Iya. mari. Silakan Pak, silakan. Ya. Astagfirullahaladzim. Pat, ini gimana Pat ya? Ini yang gue bingungin adalah di sini Tarinya orangnya temperamen kan, karena dia Temperamen, sebenarnya iya, benar, mau benar, menguasai apa ya, lebih ke harta keluarganya atau warisan. Benar. Tapi ngelihat dari tantenya sendiri seolah-olah dia nggak peduli sama urusan itu gitu. Tapi kakeknya itu justru terganggu pikirannya karena ulahnya Tari. Sedangkan Pak RT di sini susah, dia mau dibantu terlalu jauh juga dia difitnah, ya kan? Gini aja deh Pat, kita kan juga belum begitu kenal sama Tarinya. Cuma dengar-dengar omongan orang kan. Gimana kalau kita sekarang ke rumah Tari, kita ngawasin dulu. Dia Kita lihat dulu Tari itu sebenarnya orangnya kayak apa. Kita awasin dulu. bisa juga sih. Oke? Ya. Ya nggak apa-apa Masih kan? ada waktu juga. Iya, alamat ada kan kemarin dikasih sama Oh, Pak iya. RT, udah dikirim kan? Ada. Masih ada. Juna juga ada. Dina ya deh. Oh ya udah. Ada nggak apa-apa. Kalau gitu kita mending Kita langsung sana sana aja aja. yuk. Yuk. Oh iya. Yaudah. Yuk. Yaudah semua yuk. Ini sih gara-garanya kita pakai mobil loh, jadinya muter-muter deh. Iya, gangnya di sini emang kecil-kecil. Dia cuma bisa jalan ini udah. Nah yaudah gini aja deh. Turun aja lah. Turun aja. Turun aja. Gua kan pakai seragam nih, ntar gua pakai jaket. Gua nyaman. Jadi gua coba nanya-nanya warga. Lo sendiri nggak apa-apa? Lo sendiri nggak apa-apa turun? Nggak apa-apa. Emang lu bawa jaket? Nggak bawa, makanya gue bilang Nah. lo sendirian. Ini udah gua sendiri aja. Udah sini aja lah, Mas.
Ntar kalau tanya siapa gimana? Ya gue bisa bilang gue temennya atau gimana. Sliding aja. Gimana? Udah cakep. Oke? Ya, oke. Ya. Ah, cepetan. Oke, siap ya? Ya. Ntar gue tunggu dulu ya. Hati ya. Jauh amat kemarin. Bisa nggak itu? Deketin masalah ini. Itu kenapa Mario di? Itu siapa ya? Samperin. Kok didorong-dorong? Samperin. Tenang dulu bang, di sini gue cuma pengen nanya-nanya istri abang aja. Masa mungkir lo? Bukannya gue ngapain pada kesini? Bukannya Ini gue. lagi apa-apaan sih? Tenang dulu dong, mau tenang dulu. Apa-apaan? Kalian bawa teman-teman kalian kesini ngapain? Ya seperti yang gue bilang bang, gue cuma pengen nanya-nanya istri abang aja. Masa mungkir lo? Bang, biasa aja dong. Udah amat, udah. Udah. Pak tenang dulu, Pak. Keluar urusan keluarga gue ya? Kalau Bapak tenang dulu, bukannya kita mau cari masalah di sini. Kita tuh cuma pengen nanya istri abang di sini. Ya maksudnya apa? Emang ada masalah? Bapak kan punya masalah kan sama istri Bapak yang mempermasalahkan tanah wakaf itu? Iya memang. Nah justru kita tuh di sini pengen ngebantu. Bantu gimana orang seaku aja nih sama Pak RT nggak bisa ngatasin masalah istri saya Ya ini. justru itu kita di sini siapa tahu bisa ngebantu ngebujuk istri bapak. Gimana kalian coba? Ya yang namanya ngebujuk kan pelan-pelan Pak. Yang pentingnya di sini niat kita baik. Kita pengen ngebantu istri Bapak tuh biar nggak mempermasalahkan tanah yang buat wakaf itu. Udahlah, kalian berdua gak usah ikut campur urusan gua. Lebih baik pergi kalian. Pak, bukannya kita tuh pak. Pak bentar dulu Pak. Ada apa lagi? Tenang dulu. Kita kan di sini cuma niatnya ngebantu istri Bapak juga. Maksudnya kan Iya, gue ngerti. Kalian mau bantu masalah istri gue. Tapi kalau lu nggak tahu, kalian itu nggak tahu watak istri gue gimana. Gue aja malu sama orang kampung kalau begini caranya. ya paling nggak izinin kita buat ngebantu. Kan nggak ada salahnya kalau kita mau ngebantu. Yaudah, oke deh. Sekarang nomor kalian mana? Gini aja, Bapak save nomor Bapak di sini, nanti saya kabarin. Oke. Tapi ingat ya, kalau ada masalah apa-apa, gue nggak akan tanggung jawab. Iya, kita ngerti kok Pak. Kita paham resikonya. Ini nama siapa tadi Bapak? Dengan Bapak? Saya dengan Ilham. Dengan Bapak Ilham. Iya. Ya udah, nanti kita kabarin ya. Dan semoga Iya, Bapak kan mau ngebantu kita. Bapak Iya. juga kalau bisa menasihati istri Bapak sedikit-sedikit. Oke, nanti kan gue coba bantu ngomong sama istri gue supaya dia ngerti gitu. Ya udah kalau begitu kita pamit aja deh kalau gitu. Yaudah. Iya. Makasih ya Pak ya. Iya. Yuk, Pak, pamit ya. Yuk semua yuk. Masa gara-gara ya wakaf aja bisa jadi. Sayang, Beb. Nggak ngerti deh. Kayaknya suaminya juga nggak ada nggak ada usahanya gitu buat bantu istrinya. Ya udahlah. Yang penting sekarang kita tetap atur strategi, kita biarin Unai sama Jerry mantau rumahnya ya. Yaudah yuk, kita balik kantor aja, kita nunggu kabar dari Unai sama Jerry. Yaudah yuk, semua yuk.
Kalau menurut pengetahuan gue ya Fat ya, yang namanya tanah wakaf itu kan memang nggak bisa diganggu gugat ya haknya, ya kan? Kalau mempunyai masalah perihal masalah tentang tanah wakaf, sengketa tanah, itu kan bukan alangkah lebih baik kalau misalkan dipertanyakan atau diserahkan ke ahlinya kan? Ya justru itu, malahan kan keluarga tuh minta tolong sama kita, sama Pak RT itu untuk membicarakan hal ini tuh, menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Tapi yang ada justru Pak RT malah difitnah sama Tari. Kasian juga sih Pak RT sendiri. Bentar, ini ada telepon dari Jerry, ada telepon dari Jerry. Halo Jerry, gimana? Iya, ini kita lagi OTW ke rumahnya Pak RT. Kenapa? Pak RT ribut lagi sama Tari. Jadi ini gimana nih? Kita ketemuannya di rumah Pak RT atau rumah Tari? Lo di mana sekarang? Yaudah, lu Sherlock aja ya. Yaudah, kita langsung ke sana. Oke, lu Sherlock aja. Gak tau kata Jerry, Pak RT berantem lagi sama Mbak Tari. Kita langsung ke sana yuk. Ayo semua yuk. Ayo Mas. Jadi sekarang kita mau ketemu lagi sama Pak RT. Katanya Pak RT menghubungi kita pagi ini. Ibu Tari punya masalah lagi, bikin masalah lagi tentang tanah wakaf kemarin. Jadi makanya kita sekarang mau ketemu Pak RT. Apa? Woi! Sam, kejar Sam. Woi! Sam, biarin Sam. Siapa sih barusan? Udah, gak kejar, udah. Ini ngapain nih? Tipuk bangku. Ya ampun. Ini pasti dia niatnya mau ngarah ke kaca deh, yo. Untung gak kena, iyalah. Siapa ya? Gak tahu sih. Ini kira-kira kayak preman ya tadi ya? Astagfirullahaladzim. Udah niat banget dia mah, berarti dia tahu kita dong. Ini kalau udah pakai kayak begini udah kriminal ya tadi tuh. Mas Bas, lo punya musuh, Mas Bas? Gua nggak ngerasa punya musuh, tapi dia ngasih penting. Dia tangannya nantang kayak gitu ya. Maksudnya? Iya. Siapa ya? Jangan-jangan. Orang sini kan nggak ada yang kenal ya, kita belum pernah ke daerah sini. Iya, kita kan belum pernah. Enggak, pasti ada yang nyuruh tuh tadi. Tadi nggak mungkin dia tiba-tiba ngelihat mobil langsung dilempar kayak begitu. Ya, tapi kan kita di sini nggak kenal siapa-siapa kecuali Tari, Pak RT, tantenya Tari sama kakek kan? Jangan-jangan Tari yang nyuruh mereka. Enggak. Bukan suuzon, cuman kan di sini kita bener kata Fatia cuman kenal Tari, Pak RT. Pak RT Suaminya Tari? Kan suaminya udah mau ngebantu kita kemarin. Nggak mungkin lah suaminya tiba-tiba nyuruh orang Ya lempar kan kita kayak nggak beginian. tahu hati orang kayak gimana, bisa aja di mulut ngomong iya padahal dalam hatinya dia juga nggak terima. Tadi nggak ada yang dapat plat nomornya ya? Ada gambar nggak plat nomornya? Jadi dapat. Coba lihat ya. Tapi ngebut banget tau. Ada? Coba lihat tuh. Coba jelas nggak? Coba lihat tuh. Coba lihat. Wah, nggak jelas. Ada nggak? Nggak Iya, kelihatan. dibilangin ngebut banget, gak mungkin dia Dari pelan-pelan. bawahnya tuh bangkunya sebagai bukti kantor juga. Gila lu sampai mobil. Iya nih, mobil sampai hancur nih Yaudah, yuk, kita ketemu Pak RT dulu aja. Ini nanti aja. Yuk ketemu Iya, Pak bawa Rahmat aja. kalian sama Unai sama Iqbal yuk. Iya yuk, Yuk. semua yuk. Mana? Udah ya? Oh itu dia. Oh ini sama Pak RT lagi. Iya. Tapi kan saya nggak suka. Halo Pak RT, Nay, gimana? Iya, dia mau menyadarkan Tari. Dia sih baik niatnya Pak RT buat menyadarkan si Tari. Terus, tapi Pak RT-nya nggak terima dengan cara difitnah. Tapi dengan cara gitu saya nggak suka, Mbak. Dengan cara memfitnah-fitnah saya. Tapi sih yo, Pat, yang gue lihat si
si Tari nggak ada sisi negatif begitu di sekeliling lingkungannya. Tapi dia tadi pagi datang ke Pak Rahmat. Tapi caranya mas, saya nggak suka Mbak Tari cara berbicaranya. Maksudnya? Maksudnya dia tuh nggak sukanya tuh marah-marah lagi, mengungkit-ungkit masalah wakaf. Saya makanya nggak suka dengan sifat dia. Kita sering denger tuh cuman tari. Bapak tuh nggak pernah coba ngobrol sama keluarganya, ya adiknya atau tantenya, maksudnya biar bantu ngebujuk gitu, Pak. Dan udah saya terangkan sama keluarganya semua, tapi dianya tidak baik sama saya. Gue sih penasaran ya, maksudnya pengen coba ngobrol langsung sama keluarganya Tari gitu kan. Kalau misalnya kita kan emang di luar keluarga ya, dan Pak RT juga walaupun memang bertanggung jawab sama warga sekitar gitu urusan yang ada di sana, tapi kan Pak RT masih ya di luar keluarga gitu kan. Ya, siapa tahu kalau misalnya kita ngobrol sama keluarganya, salah satu anggota keluarganya itu bisa ngebantu. Atau enggak, seenggaknya kita bisa tahu lah cara kita ngebujuk Tari tuh baiknya gimana gitu. Ya udah kalau gitu ini bagus tuh. Kita coba ngobrol sama salah satu keluarganya aja. Iya, lebih baiknya gitu mas. Iya, Yaudah, Bapak tahu yuk. rumahnya juga kan? Tahu. Ya udah kalau gitu kita sama-sama. Iya, Ya udah. bener aja, antar Yuk. Yaudah. Kalau gitu kita berangkat sekarang. Ayo. Ini beneran mobil nggak bisa masuk ya Pak? Nggak bisa ya? Yaudah kita jalan aja yuk. Jalan aja ya, Pak. Jalan aja. Iya Pak Mario, saya nggak habis pikir Pak Mario yang tadi kita ceritakan itu. Bentar. Bahaya. Ada tarik. Oh. Kurang tahu. Itu dia lagi ngobrol sama orang ya? Oh, iya orangnya nggak ini, cuma Tari sendiri. Jangan-jangan itu warga dimarahin lagi sama Tari. Coba Mas Mario tengok dikit nih. Nggak Pak, kita di sini dulu aja Pak, kita intain. Dia ngapain? Dia sama siapa? Dia ngobrolnya. Oh gitu. Itu kamera nggak bisa ada yang bisa ke sembunyi-sembunyi itu di situ. Tawan, awas kan? Yuk, diam dulu. Kita disamperin Pak Mario. Enggak Mbak, nggak apa-apa. Oh, lagi ya? Itu iya. Lu emang gak ada berhenti-berhentinya yang ngikutin gua. Sekarang lu lagi. Mbak Tari, kebetulan saya sama Mario tuh lihat sini. Kebetulan apa? Udah Enggak, jelas lu itu Mbak ngikutin Tari gua. tadi Kan? ngomong sama siapa? Bukan urusan lo, itu lu kemana? Mbak Tari. Ngomong sama siapa tadi? Ngomong sama siapa? Iya, berantem. Enggak, emang kenapa? Maksudnya gua gak suka aja. Gak kegiatan gua selalu diikutin sama Kamu lu. serius? Misalnya marah-marah mulu biar kita ngobrol tuh siapa di situ? Enggak tadi. Pak, Saya nggak suka. Mbak Tari ya itu rame-rame tadi ngapain? Pak, bisa. Itu Pak RW ngapain di Pak situ RW. Mbak Tari? Pak RW. Iya Pak RW. Kenapa? Pak RW. Astagfirullahaladzim, Pak RW. Pak RW. Pak, udah sini dulu. Kenapa Mbak Tari? Pasti kamu ada apa-apa sama Pak RW. Itu Pak, tenang dulu, Bapak tenang dulu, Bapak tenang dulu. Tenang, Pak. Lu ingat ya, kalau lu sampai buka mulut, gua aduin semuanya sama bini lu. Masalah apa sih? Nggak ada, udah nggak pasti ada hubungannya Mbak. Tari, udah Pak, tenang dulu Pak. Pak RW kenapa Pak RW tadi sama Pak Tari? Ada omongan apa? Kok bisa bingung begitu? Enggak bentar, ini pasti ada yang disembunyiin sama Mbak Tari deh. Udah jujur aja Pak, jujur aja. Saya tidak ada urusan apa-apa sama Mbak Tari. Kalau nggak ada urusan kenapa tadi kabur Pak RW? Udah deh Pak, gini deh Pak. Bapak jujur aja, Bapak ngobrol. Sebenarnya tadi ada masalah apa sama Tari? Yang sebenarnya saya sama Tari ngobrol masalah komisi atau masalah persenan sama saya. Masalah tanah wakaf itu. Komisi persenan. Maksudnya Pak? Maksudnya tanah wakaf itu mau dijual? Saya suruh diam-diam, suruh diain aja gitu. Saya takut Mas, saya diancam sama Tari. Kan Bapak Pak RW, kenapa takut sama Mbak Tari? Pernah selingkuh dengan Mbak Tari. Saya takut diaduin sama istri saya. Pak Rahmat udah ngajarin saya lebih tua, saya lebih pengalaman. Loh, Pak RW, tanah itu kan udah diwakafkan sama warga. Tapi kenapa Pak RW bisa ada hubungan sama Mbak Tari? Pak RT, jangan tahu urusan saya.
jangan ngatur saya. Saya sebagai RW atasan Bapak. Mau lama jadi RT? Pak RW, RT itu yang milih kan warga, bukan Pak RW. Saya nggak peduli. Masalah urusan Mbak Tari sama Pak RW itu lain, jangan disambung-sambung Peduli gitu Pak. Pak RW yang nggak boleh kayak begitu Iya, dong Pak Mas. RW. Ya udah gini aja deh gini. Ini kan ribet kayak begini udah. Bapak ikut kita antar Bapak pulang, nanti kita ngobrol di rumah Bapak aja. Oke. Yaudah, ayo. Ayo. Maaf ya, Mas, Pak baru mandi, sholat, disini ganti baju ya, mau nggak? Iya, Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Pak Rahmat, saya mohon maaf atas nama RW 01. Saya sekali lagi perilaku saya mungkin banyak kesalahan, hilang. Itu manusia, mohon maaf yang seluas-luasnya. Ya, dimaafkan Pak RW, jangan diulang lagi. Ya alhamdulillah Pak RW sudah mengakui kesalahan dan semoga saja permasalahan Mbak Tari dan juga sama Pak RT bisa cepat selesai ya Pak ya tentang sengketa tanah ini. Ya gimana kalau misalnya gini Pak, sekarang Pak RT atau Pak RW bersedia nggak nganterin kita ke rumah Mbak Tari ataupun keluarganya yang lain? Kita biar bisa ngomong secara kekeluargaan gitu maksudnya. Ya, lebih baiknya begitu, Mas. Yaudah kalau gitu mending kita berangkat sekarang aja. Yaudah yuk mari. Pak Ilham, kebetulan saya mau ketemu di rumah. Nah, kebetulan apaan? Nah, gara-gara Pak RT nih. Loh, istri saya daripada ribut kalau di rumah. Gara-gara apa Pak? Saya hanya meluruskan. Meluruskan apa? Pak tenang dulu. Saya meluruskan permasalahan. Kamu diem aja dulu. Ini Pak RW lagi nih, ikut-ikutan mau apa? Ya udah. Ya kita selesaikan dengan Apaan selesai? kita malu sama masyarakat. Nggak peduli Pak, nggak peduli. Kalian Saya sebagai ketua RW harus bisa menyelesaikan warganya apapun yang terjadi. udah lah. Kalian tuh nggak bisa apa-apa. Udah, gue mau pergi. Aduh udah, biarin aja. Tadi katanya berantem kan, yuk kita kesana aja. Yuk rumahnya. Rumahnya mana Pak? Ini kenapa sih? Mbak Tari tenang dulu Mbak Tari. Mbak Tari tenang dulu Mbak Tari. Kenapa sih? Astagfirullah. Ada masalah. Haram dari mana? Siapa bilang haram? Anak kecil nggak usah ikut. Gak usah ikut campur. Kenapa jadi lu sekarang dukung si Rahmat? Lu udah terima bagian dari gua kan? Ya udah, semua pada diselesaikan jangan kalau Gua buka semuanya. selesai dari keluarganya ya, enggak ada. Ya. Mbak Tari. Mbak, udah Mbak ya. Lu diam nggak sekarang pulang? Gak sadar kak. Udah. Sadar. Lu apa kak? Lu yang mikir. Lu kasihan apa di sana? Dia kasihan. Anak kecil gak tahu apa kak. Itu di tanah wakaf bukan punya kita kak. Tapi kalau kita susah apa orang dikasih tanah wakaf mau nolongin kita? Gak ada. Itu bukan hak kita, dosa itu kak. Dosa, pikirin dosa. Kita tuh pernah hidup susah, lo ingat gak? Apa salah kalau kita Udah, Mbak Tari sabar dulu. Ya sadar dong kak. Lo yang bisa mikir, ingat dosa kak. Lo makan dari mana? Sadar lo itu buat apa? Buat lo juga, buat kita. Dari tadi ngomonginnya, tau apa lo salah? Lo masih kecil, gak bisa apa-apa. Udah Mbak Tari. Ini juga. Mbak Tari. Semua gara-gara Mbak kecampur sama gue sekarang. Mbak Tari istighfar, Mbak Tari. Stop. Udah gak apa gue. Lu tuh adik gue. Tapi kan lu kemana aja? Bukan kayak gitu cara lu. Bukan cara gitu cara lu. Gimana coba lu kasih tau gue caranya kemana? Udah lah kak. Udah. Lu semua pasti perempuan kok. Mbak Tari. Ini bukan urusan lu lagi. Ini saya Gue yang ada urusan sama lu. Mbak Tari istighfar. Mbak Tari istighfar, tenang. Enggak Mbak Tari dari tadi. Ini urusan keluarga gue. Bukan urusan lu. Dari tadi marah-marah sama adek sama kakak. Orang lain dimarah-marah. Iya memang semua masalahnya dari dia. ya saya kesini tuh hanya ini Mas, hanya menyelesaikan masalahnya biar selesai. Masalah semua masalah dari lo nggak yang bisa diselesaikan sama lo.
keluarga Mbak. Nggak ada yang malu, dia harusnya malu. Nggak usah ngomong begini. Gue bukan sedih, lu tuh sadar lo, sadar. Apa gue? Cara lu tuh salah, cara lu salah. Salah yang bener kata gue apa? Tanah wakaf, tapi jangan kayak gitu caranya. Lu kan bisa kerja, lu bisa cari yang lain, tapi nggak kayak gitu caranya. Lu pikir jual tanah warisan orang tua itu haram? Iya haram. Haram karena sudah diwakafkan. Sekarang lu pikir kalau kita susah apa orang menerima wakaf dari orang tua kita bisa bantu kita tapi bukan dari kita. Lu istighfar deh, jangan kayak gitu cara lu. Kita pernah susah. Apa salah sekarang gue cuma mau menjual tanah hasil kerja orang tua kita? Tapi lu kan bisa kerja yang halal, dan kayak gitu cara lu. Kenapa sih Mbak? Nggak semua orang langsung dapat enak, semua juga pasti ngalamin susah. Tapi Mbak ini tuh tanah udah diwakafin sama almarhumah, amanah Mbak. Tenang kalian berdua. Kalian berdua. Gak perlu emosi, kamu gak perlu emosi. Mbak Tari. Mbak Tari. Penderitaan saya, Mbak. Susah apapun kita, Mbak percaya kan sama Tuhan, Mbak? Mbak masih punya Tuhan kan, Mbak? Saya capek, Mbak, hidup seperti ini, Mbak, capek. Ya semuanya tuh bisa dibandingin sama harta, Mbak. Apalagi ini tanah wakaf amanah dari almarhumah ibu Mbak. Sampai RT dan RW turun gara-gara sifat Mbak yang kayak gini, coba Mbak. Pak RW juga dapat duit dari mereka menikmati semuanya, Mbak. Saya sakit hati, Mbak. Mbak, gara-gara tanah wakaf, gara-gara uang yang Mbak pengen, apa Mbak pernah dapat hidup tenang? Enggak kan? Bukannya saya nggak peduli sama Mbak, bukannya saya nggak kasihan sama Mbak, tapi semua orang di sini juga pernah ngalamin yang namanya susah. Gak sabar, Mbak tadi bilang, Mbak pernah hidup susah. Caranya gimana? Tapi Mbak sadar nggak? Mbak ngefitnah Pak RT dengan cara seperti itu. Mbak pikir itu hal benar. Mbak ingin mendapatkan keuntungan, cuman dengan mengorbankan kehidupan orang lain, Mbak. Apalagi Mbak ngejual amanah tanah wakaf, Mbak. Udah deh, kamu kenapa nggak ngomong sama kakak selama ini deh? Pasti kakak bantu segala susahan kamu. Kamu perlu apa deh? Kenapa kamu nggak ngomong? Cukup! Mbak Tari, masih banyak yang peduli sama Mbak Tari. Adik-adik Mbak, kakak Mbak. Ini Pak RT, Pak RW datang ke sini, mereka juga masih peduli sama Mbak. Mereka juga sama. Mbak Tari, bukannya kita ke sini itu mau ikut campur atau mau menambah masalah Mbak Tari. Di sini kita cuma ingin menyadarkan Mbak Tari, yang namanya tanah wakaf itu nggak bisa dijual, Mbak. Biar bagaimanapun juga diobrolin sama orang yang lebih paham, Mbak, yang lebih tahu masalah tentang tanah wakaf. Biar nggak jadi kayak begini, Mbak Tari, biar nggak berlarut-larut apalagi sampai memfitnah orang. Mbak Tari tahu kan tanah wakaf itu nggak boleh diganggu gugat. Saya paham Mbak, tapi saya betul-betul nggak punya uang. Keadaan saya betul-betul sulit Mbak, Masya Allah. Mbak, masih banyak cara Mbak. Mbak bisa usaha atau kayak gimana. Mbak tuh masih punya keluarga yang sayang sama Mbak. Udah deh Mbak Tari, gini aja. Kita menyarankan, mending Mbak Tari, Pak RW, Pak RT, kalian ngobrol baik-baik, ketemu sama orang yang bener-bener paham tentang permasalahan tanah wakaf seperti ini. Kalian cari solusinya baik-baik, biar masalahnya juga cepat selesai. Gimana Mbak Tari? Iya Mas. Ya udah kalau begitu, mending Mbak Tari minta maaf sama Pak RT yang sudah Mbak Tari fitnah. Pak RT juga, tolong Mbak Tari dimaafkan ya Pak ya. Mungkin dia. Pak RT,
Kami titip ya Mbak Tari dan keluarganya. Semoga aja permasalahan ini bisa dibicarain baik-baik dan cepat selesai ya. Ada yang gue bilang kan, kalau kita memang punya permasalahan yang kita belum paham pasti, itu lebih baik kita serahkan kepada ahlinya. Kita obrolin baik-baik. Kita tanyakan gimana jalan keluarnya. Jangan seperti Mbak Tari malah akhirnya berlarut-larut kan, sampai mengorbankan Pak RT yang difitnah seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang Mbak Tarinya, semoga aja dia udah benar-benar sadar dan mau memperbaiki sifat dia yang seperti itu. Ya, kita doakan aja Mbak Tari yang terbaik ya. Semoga menemukan jalan keluar dan mereka semua bisa hidup rukun lagi. Ya udah, saya Mario Wirix. Saya Fatih Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.